Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, warga jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, kami sama-sama menaikkan puji dan syukur kepadamu pada saat ini, oleh karena Engkau baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami ingin merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi akal budi kami, menolong dan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh menjadi berkat bagi kami, dan akhirnya kami boleh melakukannya, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman Allah yang setia, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Karena itu Tuhan, urapi kami semua, lebih-lebih hamba-Mu yang akan menjelaskan firman ini. Dan saat ini kami memohon, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua saudara-saudara masih sehat. Meskipun ada yang sakit tapi penyakit biasa, tidak ada yang penyakit corona atau positif corona, dan kita berdoa supaya kita masing-masing, daerah kita, bangsa kita segera ditolong Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengalami kemenangan dari serangan penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini mengancam kehidupan banyak orang, termasuk kita akhirnya terbatas untuk beraktivitas. Dan kita rindu bahwa sesegera mungkin Allah kita, Tuhan kita dapat menolong bangsa kita, dapat menolong kita, dapat menolong umatnya, dapat menolong saudara-saudara dan seluruh dunia, sehingga ancaman wabah corona ini bisa segera berhenti, dan semua orang di seluruh dunia termasuk kita boleh beraktivitas, boleh beribadah sebagaimana biasanya. Itu kerinduan kita, dan itu doa kita, itu iman kita. Namun kita juga perlu terus berpartisipasi, saudara-saudara sekalian, untuk ambil bagian. Kita tetap melakukan ketentuan-ketentuan dalam protokol kesehatan. Banyak hal yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan untuk ambil bagian untuk mencegah penyebaran virus corona yang sedang melanda dunia dan bersifat pandemi saat ini. Di antaranya kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Ya, 2 hari yang lalu saya ke Gunung Sitoli. Saya melihat semua toko di Gunung Sitoli, saudara-saudara sekalian. Di depan pintu ada air cuci tangan dan tersedia sabun. Dan setiap orang yang mau masuk toko, ya wajib mencuci tangan lebih dahulu dengan air yang pakai keran di ember, atau ada yang memakai dispenser, ada yang memakai galon aqua, dan di situ ada sabun tersedia. Saya dengar bahwa itu perintah dari Kapolres Nias.
Ya, kalau ada toko yang tidak mengindahkan itu, toko itu tidak boleh dibuka, harus ditutup. Jadi semua saya lihat melakukan itu. Ya, saya bersyukur bahwa hari Senin yang lalu, artinya 2 hari sebelum saya berangkat ke Gunung Stoli, saya ke Gunung Stoli hari Rabu ya, berarti hari Senin, saudara. Ya, kami sudah melakukan itu di rumah kami, di depan rumah kami sudah taruh ember yang pakai keran dan ada sabun dan tisu. Dan puji Tuhan, baik kami maupun tamu-tamu yang datang ke rumah, ya wajib mencuci tangan sebelum memasuki rumah, bahkan setelah keluar dari rumah pun kalau mau mencuci tangan disilakan. Ya, alangkah indahnya kalau di Terugalang juga kita coba membudayakan hal ini, ya sampai nantinya virus corona ini berhenti dan dinyatakan oleh pemerintah bahwa situasi bangsa kita normal seperti biasa. Itu doa kita dan kita juga perlu ambil bagian, saudara-saudara sekalian, karena iman itu tidak pasif, tapi kita juga harus aktif dan bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan untuk hari ini adalah saksi iman pembawa damai sejahtera. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa minggu ini kita memasuki minggu pasca Paskah. Artinya minggu setelah Paskah. Dan persisnya hari ini saudara-saudara sekalian adalah minggu pertama setelah Paskah, atau minggu pertama setelah peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati atau dari kematian. Nah, saya sedikit mau menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi teks khotbah di seluruh gereja BKPN pada hari ini. Bahwa sesungguhnya saudara-saudara sekalian, teks firman Tuhan yang barusan kita baca adalah teks yang merupakan bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Karena pasal 2 ini dari Kisah Para Rasul itu berbicara tentang hari Pentakosta, dan teks firman Tuhan yang jadi nats khotbah hari ini adalah bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Nah, sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat secara sepintas, seolah-olah teks firman Tuhan ini tidak cocok untuk dikhotbahkan pada minggu pertama Paskah atau pada minggu pertama setelah Paskah. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang hari Pentakosta, maka sudah pastinya firman Tuhan ini lebih cocok dikhotbahkan pada hari Pentakosta. Dan mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa itu diangkat pada saat masih suasana Paskah? Yang sebenarnya teks firman Tuhan ini cocoknya dikhotbahkan pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita lihat secara sepintas bahwa teks khotbah hari ini adalah berbicara tentang hari Pentakosta. Dan di dalamnya Petrus berkhotbah, dan apa yang kita baca tadi adalah bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dan sepintas lalu kita bisa beranggapan bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini tidak pas dan tidak relevan dikhotbahkan pada hari-hari Paskah atau minggu-minggu setelah Paskah seperti pada hari ini. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat isi khotbah Petrus pada hari Pentakosta, maka di sini kita melihat bahwa salah satu bagian daripada khotbah Petrus itu ialah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Karena khotbah Petrus yang dikhotbahkannya pada hari Pentakosta ini, salah satu bagiannya adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan yang menjadi bagian dari apa yang dibicarakan hari ini, atau firman Tuhan yang kita bicarakan hari ini adalah berbicara tentang masalah bagian khotbah Petrus yang berbicara tentang masalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini sangat pas, sangat cocok dan relevan dikhotbahkan pada minggu-minggu pasca Paskah atau minggu setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus seperti pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan ini kita bisa baca dalam ayat 22 sampai 24, juga ayat 29 sampai 32 dan ayat 36. Ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, meskipun ini dikhotbahkan oleh Petrus pada hari Pentakosta. Saya akan baca, saudara-saudara, ayat 22 dikatakan begini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu selipkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan
melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi semua ayat-ayat yang saya baca ini, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di ayat 32 sangat jelas bahwa khotbah Petrus ini, baik pokok-pokok yang dibicarakan sebelumnya maupun pokok mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini ditujukan kepada orang-orang Israel. Itu sebabnya di ayat 22 dikatakan, hai orang-orang Israel, yaitu orang-orang Israel yang sedang mendengar khotbahnya pada waktu itu. Dan juga ini berbicara tentang orang-orang Israel secara keseluruhan sebagai umat Allah, sebagai bangsa pada waktu itu. Di sini dijelaskan oleh Rasul Petrus bahwa Yesus yang dari Nazaret itu seorang yang ditentukan Allah. Ia telah menyatakan diri dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Nah, Petrus mengingatkan apa yang dikerjakan Yesus selagi masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, termasuk bersama-sama dengan Petrus, bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, tanda-tanda di dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan orang yang diikat oleh setan, bahkan ia membangkitkan orang mati. Kemudian dijelaskan oleh Petrus bahwa Yesus yang telah diserahkan menurut maksud dan rencana Allah ini telah kamu salibkan dan kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Ia adalah Tuhan dan Kristus. Jadi sangat jelas saudara-saudara sekalian bahwa Petrus sungguh-sungguh dengan kuasa Roh Kudus mencoba menandaskan, mencoba menjelaskan kepada seluruh yang mendengar khotbahnya, kepada semua orang Israel yang sedang mendengar khotbahnya, bahkan semua orang Israel yang kemudian mendengar khotbahnya ini, bahkan mungkin membaca surat Kisah Para Rasul ini mengenai khotbah Petrus ini, bahwa kepada mereka dijelaskan oleh Petrus bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang dalam rencana Allah telah mati dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya Yesus Kristus ini ditegaskan oleh Petrus bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Dia telah melakukan banyak keajaiban, dia telah melakukan banyak mujizat, tanda-tanda. Itu berarti bahwa dia adalah Tuhan. Dan sebetulnya mujizat-mujizat itu dinyatakan oleh Kristus untuk menjelaskan dirinya kepada umat Israel, kepada orang-orang Yahudi pada waktu dia masih hidup, bahwa dia adalah Allah sendiri, dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Dan karena mereka banyak yang belum percaya kepadanya, maka untuk meyakinkan mereka, dia melakukan mujizat-mujizat, dia melakukan keajaiban-keajaiban, dia melakukan tanda-tanda. Memang pada waktu Yesus ada di dunia, banyak orang yang percaya, tidak harus percaya dari mujizat-mujizat. Banyak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya melalui kata-katanya, hanya melalui firman-Nya, hanya melalui panggilannya. Bahkan kita melihat di dalam Alkitab, hanya karena melihat dia, orang akhirnya percaya, orang akhirnya mengikut dia. Banyak murid-muridnya yang seperti itu kita lihat di dalam Alkitab. Tetapi ada banyak juga orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus melalui mujizat-mujizat, melalui keajaiban-keajaiban, melalui tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada kesempatan ini Rasul Petrus mencoba mengingatkan itu kepada semua orang Israel yang mendengarkan khotbahnya, bahwa Yesus yang dulunya ada di tengah-tengah kamu, Yesus yang dulunya bersama-sama dengan kamu melihat dia mengajar, kamu melihat dia melayani, kamu melihat dia melakukan mujizat, kamu melihat dia melakukan keajaiban-keajaiban, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati termasuk Lazarus, dan banyak lagi keajaiban-keajaiban, banyak lagi tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas kamu, namun kamu tidak percaya akan dia, sampai-sampai kamu pada akhirnya menyalibkan dia, membunuh dia,
maka Yesus yang kamu bunuh itu, Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang kamu benci itu, Yesus yang dulunya tidak kamu percaya itu, sekarang saya memberitakan kepadamu bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Dengan kuasa Allah, ia telah dibangkitkan, dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah penebus dosa-dosa umat manusia. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Petrus pada bagian khotbahnya di hari Pentakosta yang barusan kita baca, yaitu berbicara tentang masalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, saya ulangi khotbah-khotbah saya pada minggu-minggu sebelumnya, jangan pernah lagi ada yang ragu-ragu tentang Yesus Kristus. Jangan lagi ada di antara kita yang ragu-ragu, bahkan tidak percaya, bahkan menyamakan Yesus itu seperti tokoh-tokoh agama atau nabi-nabi Israel, atau nabi-nabi lainnya yang mungkin pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Beda saudara-saudara, Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali. Kita melihat nabi-nabi Israel dalam perjanjian lama, mereka mati tapi tidak pernah bangkit. Tapi Yesus berbeda dengan mereka. Dia mati tapi bangkit kembali. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa, dia bukan nabi biasa, dia bukan seperti kita, tetapi dia adalah Tuhan, yaitu Allah sendiri, yang oleh karena kasih-Nya, ia turun ke dalam dunia. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib. Namun sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan janjinya sendiri, sesuai dengan membuat para nabi, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Semua apa yang dibuatkan oleh kita persis terjadi atas diri Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya semua itu membuktikan kepada kita bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar penebus dosa umat manusia, dia benar-benar Allah yang mengasihi kita, dia benar-benar Allah yang sejati, dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Maka sekali lagi, jangan ada di antara kita lagi, secara khusus sebagai umat Kristen, yang masih ragu-ragu, bahkan tidak percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus. Karena itu mari kita terus menyembah dia, mari kita terus melayani dia, mari kita terus melakukan yang terbaik buat dia, mengembangkan kerajaannya di tengah-tengah dunia, dan mari kita terus hidup sesuai dengan kehendaknya, mari kita terus hidup seturut dengan firman-Nya, karena kita tahu bahwa sekali waktu kelak dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Apakah kita orang yang percaya kepadanya dan tidak hanya sekedar percaya dan beriman di dalam mulut, tetapi di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan, tidak kelihatan bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena saya sangat yakin bahwa orang yang sungguh percaya dengan percaya yang sejati, percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka iman itu, kepercayaannya itu, pengakuan itu akan kelihatan dalam tingkah laku sehari-hari. Sebab kalau tidak, maka iman kita tidak ada bedanya dengan setan. Setan, iblis sudah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Daud, tetapi kelakuannya tetap kelakuan setan, perbuatannya tetap perbuatan setan, tingkah lakunya tetap tingkah laku iblis. Tetapi kita berbeda, kita yang percaya, kita yang beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita akan tunjukkan, kita akan nampakkan, kita akan presentasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Karena Rasul Yakobus pun mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Amin saudara, puji Tuhan. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang ingin saya jelaskan dalam firman Tuhan ini, hal yang pertama tadi mengenai apakah teks khotbah yang menjadi renungan kita pada minggu ini cocok atau tidak dikhotbahkan, atau relevan atau tidak dikhotbahkan pada minggu pertama Paskah. Dengan apa yang sudah saya jelaskan, maka saya percaya kita semua paham bahwa ini relevan, ini cocok. Ya sebetulnya sih firman Tuhan itu dalam kondisi situasi apapun cocok. Hanya saya ingin jelaskan karena kebetulan khotbah Petrus ini disampaikan pada konteks Pentakosta, sementara kita masih berada dalam konteks Paskah. Itu dua peristiwa yang berbeda. Namun karena di dalam bagian khotbah Petrus ini salah satunya adalah berbicara tentang masalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka jelas bagi kita bahwa firman Tuhan ini relevan, cocok untuk dikhotbahkan di minggu pertama Paskah pada hari ini. Dan saya percaya bahwa semua jemaat-jemaat di seluruh BKPN diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Maka hal kedua yang ingin saya jelaskan saudara-saudara sekalian ialah bagaimana respon orang-orang Israel yang mendengar penjelasan Petrus tentang kebangkitan Yesus pada masa itu. Kalau kita membaca ayat 37 saudara-saudara, maka di sini dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, artinya mendengar apa yang dijelaskan oleh Petrus tentang siapa Yesus, bahwa Yesus itu pernah ada di tengah-tengah mereka,
melakukan banyak keajaiban, melakukan banyak mujizat, dia melayani, dia membangkitkan orang mati, tetapi mereka tidak percaya, malah mereka salibkan, mereka bunuh dia. Lalu ayat 37 kita melihat respon mereka setelah mereka mendengarkan penjelasan Petrus itu. Di sini dikatakan sekali lagi, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya dalam teks Kisah Para Rasul pasal 2, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Petrus dalam penyampaiannya, dalam khotbahnya ini sangat menyinggung perasaan umat Israel. Dia menuduh mereka, dia menamplak dosa dan kesalahan mereka. Ini bisa kita baca di ayat 23 di Kisah Rasul pasal 2. Dia mengatakan begini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya ayat ini sangat pedas menurut saya. Dia katakan bahwa sebetulnya kamu telah menyerahkan Yesus, kamu telah menyalibkan Yesus, kamu telah membunuh Yesus. Meskipun bukan tangan mereka yang membunuh, meskipun bukan mereka yang langsung membunuh Yesus, dan mereka tidak terlibat dalam adegan-adegan penderitaan, penyaliban sampai penyaliban atau sampai kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa imam-imam kepala itu orang-orang Farisi yang menyuruh tangan-tangan lain, menyuruh algojo dan tentara-tentara Romawi yang melakukan hal-hal yang menyakiti Yesus secara fisik, sampai dia dicambuk, sampai dia diludahi, sampai dia dipukul, sampai disuruh pikul salib, sampai akhirnya dieksekusi, dipaku tangan dan kakinya di kayu salib di Golgota. Dan ya, kalaupun terlibat orang-orang Israel hanya sebagian, tetapi di sini Rasul Petrus mengeneralkan, menyatakan bahwa semua orang Yahudi, orang Israel membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebetulnya ini sangat menyakitkan. Ya, artinya orang-orang yang pada waktu itu tidak terlibat langsung di dalam adegan itu dituduh bahwa kalian sudah melakukan penyaliban, kalian sudah melakukan pembunuhan terhadap Yesus Kristus, meskipun bukan oleh tangan kalian, tetapi oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saya sesuai dengan tema kita, yaitu saksi iman, pembawa damai sejahtera. Menurut saya inilah salah satu cara saksi iman untuk membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jadi membawa damai sejahtera itu tidak harus kita dipuji-puji, kita tidak harus dielus-elus, kita tidak harus diangkat-angkat, ya. Tetapi kalau kita ditemplak, kalau kita disinggung apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita, itu juga merupakan bagian dari membawa damai sejahtera bagi kita. Ya, saya tertarik sekali apa yang menjadi tema hari ini dan apa yang dilakukan oleh Petrus dalam firman Tuhan ini. Luar biasa. Kami seringkali punya konsep bahwa membawa damai sejahtera itu dengan bahasa yang baik, dengan dielus-elus, dengan dipuji-puji, dengan diangkat-angkat. Ya, akhirnya kami memiliki hati yang baik, yang sejahtera karena perkataan-perkataan yang indah. Tetapi ternyata tidak demikian konsep Alkitab. Bahwa apabila seseorang menemplak dosa kita pun, apabila seseorang menuduh kita dan mengorek apa yang kita lakukan, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu juga adalah bagian dari membawa damai sejahtera bagi diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik dalam firman Tuhan ini ialah bagaimana respon mereka ketika Rasul Petrus menemplak dosa mereka, ketika Rasul Petrus menuduh mereka, ketika Rasul Petrus membongkar kebobrokan mereka, ketika Rasul Petrus menyinggung kelemahan mereka, ketika Rasul Petrus mengekspos apa yang mereka lakukan di depan ribuan orang yang sedang mendengarkan khotbahnya pada waktu itu. Apa respon mereka? Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang saya perlu jelaskan kepada saudara-saudara, untuk melakukan dosa itu tidak harus kita terlibat. Tidak harus dengan tangan kita, tidak harus dengan keterlibatan kita secara langsung. Tetapi setuju saja kita terhadap orang yang melakukan dosa, setuju saja kita terhadap orang yang melakukan kejahatan, setuju saja kita melakukan
terhadap orang yang melakukan apa yang tidak baik, kita secara tidak langsung sudah terlibat untuk berbuat dosa yang sama. Jadi apa yang dijelaskan oleh Petrus di sini sebetulnya sangat tepat dan sangat teologis, bahwa memang meskipun seluruh bangsa Israel tidak terlibat dan tangan-tangan mereka tidak ikut memegang paku, memegang salib dan mencambuk Yesus pada waktu itu, ya, namun karena mereka semua setuju bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan Raja, bukan Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, dia bukan anak Allah, dia bukan juru selamat, jadi semuanya menolak dia dan setuju Yesus itu disalibkan meskipun itu kematiannya sudah direncanakan oleh Allah. Maka di sini firman Allah mengatakan bahwa mereka sudah terlibat. Jadi sekali lagi saudara, berbuat dosa itu tidak harus terlibat, tidak harus melakukan, tetapi setuju saja dengan orang yang melakukannya, kita sudah berdosa, sudah melakukan dosa yang sama. Bahkan berdiam diri saja, tidak menegur orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, secara tidak langsung kita sudah bersama-sama sekongkol melakukan dosa yang sama. Tapi saudara-saudara, lagi-lagi saya mau jelaskan, ada hal yang menarik di dalam firman Tuhan ini, bagaimana respon orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendengarkan firman yang begitu keras, yang begitu menyinggung perasaan, yang menuduh sifatnya, yang menempelak dosa pada waktu itu. Tentu saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa siapapun tidak ingin ditempelak. Meskipun kita melakukan kesalahan, semua kita tidak ingin ditempelak, tidak ingin diungkit borok-boroknya. Itu memang sudah sifat manusia, siapapun pasti punya sifat seperti itu. Tidak mau dikorek bisunya, kalau ibaratnya seperti bisu ya saudara-saudara ya. Kita tidak mau, siapapun orang pasti punya sifat seperti itu. Ya, tetapi apa yang kita lihat di sini saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan saya percaya ini semua terjadi karena kuasa dari Roh Kudus. Memang kalau orang disinggung kesalahannya, diungkit dosanya, biasanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 respon yang sering kita lihat di mana-mana dalam kehidupan keseharian kita, juga di dalam Alkitab. Yang pertama, kalau orang disinggung dosanya, kalau orang dituduh melakukan sesuatu, biasanya kalau tidak diam pasti marah-marah. Kalau tidak diam pasti marah-marah. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah dituduh, saudara. Lihat nanti adegan-adegan penyaliban Yesus, lebih-lebih adegan-adegan sidang Tuhan Yesus Kristus di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus. Banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Banyak saksi-saksi palsu yang mencoba memberi tuduhan-tuduhan kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika ditanya oleh Pilatus misalnya, apakah benar yang mereka katakan? Apa respon Tuhan Yesus? Marah-marahkah dia? Diam dia, saudara-saudara. Lihat nanti dalam Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat itu. Tidak ada waktu saya untuk membukakan ayat-ayat itu, supaya juga saudara-saudara punya PR di rumah. Diam Tuhan Yesus. Diam 1000 bahasa. Dia tidak menjawab. Karena dia tahu apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah tuduhan palsu. Apa yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar. Maka Tuhan Yesus cenderung diam. Dia tidak marah-marah. Tetapi yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang disinggung dosanya, kalau orang disinggung kesalahannya, kalau orang diungkit kelemahannya, maka biasanya tidak diam, tetapi marah-marah. Dia marah-marah, bahkan bisa bunuh orang. Nah, saudara, ada contoh di dalam Alkitab, apa yang terjadi kepada Herodes ketika Yohanes menyinggung masalah pernikahannya dengan orang yang tidak pantas. Lalu apa yang dilakukan Herodes? Dia ketakkan gigi, tapi dia katakan tunggu hari lainnya. Dan akhirnya memang dia dapat kesempatan. Akhirnya dia menyuruh memenggal kepala Yohanes di penjara, saudara-saudara sekalian. Itu yang kita lihat. Saking geramnya karena dia tersinggung, karena Yohanes mencoba menegur dia atas kesalahan yang dialaminya. Dan biasanya orang kalau sudah berbuat salah memang cenderungnya marah-marah kalau disinggung borok-boroknya, ya. Kalau disinggung kesalahannya, disinggung kelemahannya, kalau itu kelemahan kita, biasanya orang cenderungnya marah-marah, tidak menerima. Itu tanda-tandanya. Coba suamimu di rumah, kalau dia lagi salah, coba ungkit itu, dia pasti akan marah-marah. Coba istrimu, ya saudara-saudara, kalau dia lagi melakukan kesalahan, ungkit dan singgung boroknya atau kesalahannya, kelemahannya, cenderungnya pasti marah-marah. Memang di mana-mana begitu. Kalau ada orang berbuat salah, menutupi kesalahannya itu selalu marah. Ya, tidak berterima. Itu tanda-tanda orang yang melakukan kesalahan cenderung marah, cenderung tidak terima apa yang disampaikan kepada dia. Meskipun tidak semua orang yang marah-marah karena berbuat salah, nih.
Tapi umumnya seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang ketiga apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, inilah respon yang positif yang perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-37 tadi. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini, bahwa ternyata mereka tidak diam, juga mereka tidak marah-marah kepada Petrus, mereka tidak memaki-maki Petrus, mereka juga tidak komplain kepada Petrus dan katakan Petrus menuduh kami, Petrus begitu kasar ngomongnya kepada kami. Tetapi karena mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Petrus itu adalah benar, ketika mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus itu adalah kebenaran, maka di ayat yang ke-37 sampai dengan 38, kemudian ditambah dengan ayat 39 sampai 41, ternyata mereka insaf dan mereka mengambil keputusan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sikap yang benar. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat keonaran, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah, kalau kita ditegur, kalau firman Allah disampaikan, dan firman Allah itu mengenai dosa kita, kalau firman Allah itu mengenai diri kita, firman Allah itu mengenai apa yang kita lakukan, firman Allah itu menempelak hidup kita, menempelak perbuatan kita, menempelak dosa kita, maka orang-orang yang sungguh-sungguh sudah hidup dalam Tuhan dan sudah dipenuhi, dibaharui dan diterangi oleh Roh Kudus, maka sikap yang diambil bukan marah-marah, tetapi apa? Insaf dan bertobat. Inilah yang kita lihat, sikap yang sangat luar biasa yang mereka tunjukkan di sini. Sehingga firman Allah ini katakan, setelah mereka katakan, apa yang harus kami lakukan? Itu sebuah pernyataan keinsafan. Dan kemudian Petrus mengatakan kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, bertobat ada dua artinya. Yang pertama, dari tidak percaya Yesus, sekarang mereka menjadi percaya Yesus. Dari tidak menerima Yesus, sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bertobat artinya ialah meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang pernah dibuat, dan tidak pernah melakukannya lagi setelah diinsafi dan diakui di hadapan Tuhan. Dan pertobatan seperti ini tidak hanya satu kali, tetapi setiap kali kita melakukan dosa, kita harus akui di hadapan Tuhan dan tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Itulah yang disebut dengan bertobat di dalam Alkitab. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu, sehingga selain mereka percaya Tuhan Yesus Kristus, selain mereka yang dulunya tidak mengakui Yesus, bahkan mereka salibkan dia, mereka bunuh dia, sekarang justru mereka akui dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Juru Selamat, dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Petrus mengatakan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, saya percaya bahwa ayat ini mengandung pengertian bahwa mereka juga bertobat dari kejahatan mereka. Mereka tidak hanya sekedar terima Tuhan Yesus, tetapi mereka juga meninggalkan kejahatan-kejahatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan, meninggalkan hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, setelah mereka bertobat, mereka memberi diri mereka dibaptis. Itu baptisan di sini adalah baptisan dewasa. Saya tidak bicara tentang masalah cara baptis, tetapi yang kita lihat di sini bahwa mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai metrai, bahwa mereka dimeteraikan ikut dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, silakan apa cara baptisannya masing-masing di gerejanya, di gereja karismatik, Pentakosta, dan di gereja kita Protestan juga berbeda. Itu silakan sah-sah saja menurut tafsirannya masing-masing.
Dan kita tidak perlu mempersoalkan itu, yang penting bahwa kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah meterai baptisan kita yang menunjukkan bahwa kita ikut bersama di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bersyukur saudara-saudara bahwa di sini dijelaskan bahwa mereka yang bertobat pada satu hari itu dan memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira 3.000 jiwa. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Itu berarti selain murid-murid dan selain orang-orang lain yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menurut catatan Alkitab sebelumnya sudah kurang lebih 120 orang, lalu akhirnya bertambah lagi 3.000 jiwa, dan sungguh luar biasa, ada penuaian yang sangat signifikan, yang sangat hebat pada hari Pentakosta itu, di mana Petrus menjelaskan tentang siapa Kristus yang telah mati dan bangkit dan antara orang mati, dan dengan kuasa Roh Kudus mereka semuanya insaf dan bertobat dan menyerahkan hidupnya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga meninggalkan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu pertama Paskah pada hari ini, ya mari kita juga insaf dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan tidak hanya sekedar insaf, saudara-saudara sekalian, mari kita bertobat. Bagi yang belum menerima Yesus, sungguh-sungguh terimalah Yesus dalam hidupmu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali percaya Yesus, selama-lamanya adalah Yesus. Apapun godaan-godaan yang ada di dalam dunia yang ingin melepaskan saudara-saudara dari iman kepada Yesus Kristus, Anda harus berani berkata tidak. Ya, hanya Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Anak-anak muda, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus di dalam hidupmu. Apapun keadaan, apapun situasi, sekali beriman kepada Yesus, harus tetap kepada Yesus Kristus. Apapun godaan-godaan, jangan pernah, termasuk godaan-godaan harta kekayaan dunia. Karena Yesus sendiri berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia kalau ia kehilangan nyawanya. Ya, hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Dan mari kita juga bertobat dari segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan jelek kita, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita tinggalkan itu. Itu bukan membawa keuntungan, membawa kerugian besar. Mari saudara-saudara, kalau kita bertobat malam ini, saat ini, bahkan hari ini, saya percaya bahwa akan ada damai sejahtera, ada sukacita yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Roh Kudus akan menolong Anda untuk melepaskan diri dari semuanya itu. Kuasa Yesus, kuasa darahnya akan menyucikan saudara. Dan saya percaya pengampunan dari Allah itu tak terkatakan hebatnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan saya percaya bahwa Yesus itu baik bagi setiap orang yang mengaku bahwa orang berdosa, dan dia mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk meninggalkan itu dari apa yang pernah dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi marilah kita berhenti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mari kita melayani Dia yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Saya tidak tahu siapa di antara saudara-saudara yang hari ini, selama ini belum percaya Yesus, bahkan ragu-ragu tentang Yesus Kristus. Ambil keputusan hari ini, terima Yesus dalam hidup. Dan bagi saudara-saudara yang merasa sadar dan isyak di hadapan Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, bahkan sebelumnya, ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita ambil keputusan, kita bertobat, dan mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi berdiri. Ayat hafalan kita sesuai dengan tradisi gereja kita, silakan nanti dilihat di buletin atau di almanak dan dibaca sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merespon firman Tuhan yang barusan kita dengar. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu pada saat ini di mana Tuhan sudah menyapa kami melalui kebenaran firman Allah. Kami diingatkan kembali tentang kebenaran kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan kami diajar pada saat ini untuk insaf dan bertobat dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Saudara-saudara sekalian, saya memberi kesempatan beberapa detik kepada saudara-saudara untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Manakala ada yang belum terima Tuhan Yesus, berdoa undang Tuhan Yesus hadir dan masuk di dalam hidupmu, dalam hatimu. Dan mungkin ada dosa-dosa yang juga perlu disesali di hadapan Tuhan. Mari saya beri kesempatan beberapa detik berdoa dan sesali dosa itu, serta janji kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa itu dan untuk tidak melakukan dosa itu lagi.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu semua bisikan hati warga jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi mereka yang belum menerima Engkau selama ini, mereka hari ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan tidak ragu-ragu lagi mengenai siapa Yesus dalam hidupnya, dan berjanji tidak akan meninggalkan Kristus selama-lamanya. Bagi mereka yang insaf dan bertobat meninggalkan dosa-dosanya, biarlah Tuhan juga mencurahkan pengampunan atas mereka, dan Engkau berkati serta berikan damai sejahtera bagi mereka sesuai dengan janji-Mu. Dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas mereka, atas keluarga mereka, atas usaha dan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di sorga. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.